Perkenalkan, nama saya Adelia Wulandari, nomor absen 1, kelas 12 MIPA 2. Dan saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu dampak sosial TIK. Aspek legal perangkat TIK. 1. Syarat hasil temuan bidang TIK yang akan dipatenkan adalah baru atau belum pernah diungkapkan sebelumnya, mengandung langkah inventif atau tidak dapat diduga sebelumnya dan dapat diterapkan dalam industri. Perangkat keras, yaitu yang pertama ada papan sistem atau papan induk, yaitu tempat memori dan slot kartu tambahan. Kedua, ada RAM, merupakan tempat penyimpanan data sementara atau jangka pendek. Yang ketiga, output atau pencetak atau printer, pengeras suara atau speaker, dan monitor. Perangkat lunak, yang pertama ada lisensi komersial, bertujuan untuk komersial atau dijual. 2. Lisensi trial, pengguna dapat merasakan terlebih dahulu pelayanan yang ada di aplikasi tersebut. 3. Lisensi non-komersial, contohnya aplikasi yang digunakan untuk rumah sakit, sekolah, yayasan, dan lain-lain. 4. Lisensi shareware, memberikan kebebasan untuk pengguna dalam menggunakan, menyebarluaskan. Yang terakhir ada lisensi freeware. Hukum dan etik internasional TIK. Akibat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan teknologi informasi yang tidak pada tempatnya. 1. Rasa ketakutan disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan tentang perkembangan. 2. Golongan miskin informasi. Golongan miskin informasi bisa dikatakan masyarakat yang jauh dari jangkauan perkembangan teknologi informasi. 3. Individualis. Perkembangan teknologi informasi pada sebagian orang membentuk mereka menjadi masyarakat individualis yang tidak terkoneksi dengan lingkungan sekitarnya. 4. Kompleksitas. Kompleksitas dan kecepatan perkembangan teknologi informasi yang bisa dikatakan nyaris tidak terkendali. 5. Pelanggaran privasi. Ketersediaan pengambilan informasi yang canggih dengan segala kemudahan cara mendapatkan informasi. Hukum cyber law. 1. Pendekatan aspek hukum. 2. Pendekatan aspek teknologi. 3. Pendekatan aspek sosial budaya. Dalam arti memberikan pemahaman dari sudut sosial budaya agar masyarakat memahami secara benar tentang kepedulian akan keamanan informasi. 4. Pendekatan etika, yaitu memberikan pemahaman dari sudut etika dalam mendapatkan dan memanfaatkan informasi secara benar dengan tetap menjaga etika atau kepantasan yang tidak melanggar norma serta hukum yang berlaku. Aspek hukum aplikasi internet. 1. Aspek hak cipta sudah diatur dalam UU Hak Cipta. 2. Aspek merek dagang, meliputi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa diatur UU merek. 3. Aspek fitnah dan pencemaran nama baik. 4. Aspek privasi. Etika dan moral penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hak sosial dan komputer. Yang pertama, hak atas akses komputer. Setiap orang berhak mengakses atau menggunakan komputer tanpa harus memilikinya. 2. Hak atas keahlian komputer. Pada awal perkembangannya, ada kekhawatiran masyarakat akan tergantikannya semua pekerjaan oleh komputer. 3. Hak atas spesialis komputer. Ilmu komputer yang begitu luas dan banyak spesifikasinya sehingga tidak semua orang mampu menguasai seluruh keahlian tersebut. 4. Hak atas pengambilan keputusan komputer. Masyarakat berhak atas pengambilan keputusan komputer meskipun hal tersebut banyak yang tidak mengetahuinya. Hak atas informasi. Yang pertama, hak atas privasi. Informasi yang bersifat pribadi baik secara individu maupun kelompok. Organisasi berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kerahasiaannya. 2. Hak atas akurasi. Keakuratan komputer dalam mengelola sebuah informasi relatif lebih tinggi dibanding pengelolaan yang dilakukan bukan oleh komputer. 3. Hak atas kepemilikan.
berhubungan erat dengan hak atas kekayaan intelektual secara umum dalam bentuk program komputer yang dapat dengan bebas disalin dan digunakan secara ilegal. 4. Hak atas akses. Setiap informasi memiliki harga, di mana untuk setiap informasi yang kita ambil harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkannya. Karir dan bidang pekerjaan dalam TIK. Yang pertama, mobile programmer. Tugasnya adalah membuat program aplikasi. 2. Pengajar teknik informatika. Jika kita lulusan teknik informatika dan tidak terlalu nyaman berlama-lama duduk depan komputer, profesi ini dapat menjadi alternatif. Hal ini terkait dengan semakin berkembangnya teknologi informatika ke depan. Pegawai negeri sipil atau PNS, lulusan IT yang bekerja sebagai PNS biasanya bekerja di bidang komputer. 4. Wira swasta. Pekerjaan ini cocok bagi yang tidak mau diperintah orang lain dan tidak suka bekerja sendiri. 5. Desktop programmer. Tugasnya adalah membuat aplikasi berbasis desktop. Kelemahannya adanya mobile atau smartphone. Jumlah para pengguna desktop semakin lama semakin sedikit.